Pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari memuaskan. Dari banyak kasus tercatat, tiap tahun sekitar 6 triliun rupiah lebih uang rakyat raib dirampok koruptor. Dan celakanya koruptor di kalangan pejabat, anggota partai, dan wakil rakyat tergolong paling rakus. Konstitusi langsung berkumpul begitu mendengar ketua mereka tertangkap tangan KPK. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang dibangun bertahun-tahun runtuh seketika. Barat, pasca bentrokan antara dua etnis di Tarakan, Kalimantan Timur, personil tambahan didatangkan dari Polres lainnya seperti Nunukan, Bulungan, dan Malinau. Hal itu untuk memperketat pengamanan di wilayah bentrok. Kaisar Karel Agung menjadi kaisar Kristen pertama, bahkan mengadopsi agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran. Kekuasaan kaisar menjadi makin legitimit ketika gereja menyatu dengan kaisar. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pastor dan gereja hanya menjadi stempel bagi kebijakan kaisar. Titah kaisar adalah sabda Tuhan. Eropa kemudian membeku dalam dominasi total kaisar dan gereja. Dalam sejarah, masa itu disebut Dark Age atau zaman kegelapan Eropa. Dalam kondisi seperti itu, muncullah golongan intelektual. Mereka mempunyai teori atau gagasan yang sangat kontroversial di zaman itu. Mereka berani berbeda dengan raja dan gereja, sesuatu yang sangat sakral dan agung di zaman itu. Adalah Kopernikus atau Galileo. Dia dianggap murtad dan dihukum mati oleh mahkamah gereja dan kaisar. Hal itu tidak menghentikan keberanian para cendekiawan Eropa. Para cendekiawan dan pemikir Eropa terus bermunculan. Bahkan bukan hanya pemikiran tentang astronomi, tentang sains, tapi juga tentang konsep pemerintahan dan tatanan ekonomi. Tidak sekedar pandai, tapi berani menyampaikan sesuatu yang dianggap benar menurut mereka, mendobrak kebekuan, mempengaruhi pergolakan dan perubahan. Dalam sejarah ada Martin Luther
yang meluncurkan gerakan Protestan, Martin adalah mantan pastor, justru melawan gereja dan dianggap murtad oleh gereja. Perjalanan Aufklärung sangatlah panjang. Adalah Tycho Brahe yang asisten pendeta, dan dia adalah seorang astronom yang pendapatnya juga berbeda dengan gereja. Kebenaran yang masuk akal dan gagasan-gagasan brilian para cendekiawan akhirnya menginspirasi Eropa. Rakyat pun mulai menyuarakan tuntutan perubahan. Pada saat itu, rakyat memang dalam keadaan tertekan, miskin dan tertindas. Rakyat benci kepada kaisar dan gereja, dan makin cepat dukungan rakyat atas kaum cendekiawan. Pemikiran baru pun terus merebak ke dalam masyarakat Eropa dan hingga menimbulkan pergolakan yang besar. Perang pun tak terhindarkan, namun perang yang sangat besar akhirnya dapat dihindari. Terjadilah kompromi antara kaisar dan gereja dengan cendekiawan bersama rakyat. Kemudian Eropa bangkit dengan masyarakat baru berdasar ideologi sekularisme, memisahkan ajaran Kristen dari pemerintahan. Berakhirlah apa yang disebut Dark Age menjadi Renaissance. Prinsip-prinsip pemerintahan dan ekonomi dari para cendekiawan Eropa akhirnya bisa diwujudkan. Eropa maju dan berkembang dengan prinsip sekularisme, kemudian kapitalisme sebagai konsep sistem ekonominya. Teori hasil kejeniusan cendekiawan Eropa bahkan menjadi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia ini.